Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imal Wulandari, prodi dari Bimbingan dan Konseling kelas C tahun 2020. Di video kali ini, materi pertama yang akan saya bahas adalah mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum merupakan kelanjutan dari pengajaran yang diterima oleh peserta didik, mulai dari tingkat dasar, sekolah menengah pertama, dan atas. Namun, berbagai persoalan muncul dalam proses pembelajaran PAI. Materi yang diajarkan boleh dikatakan sama secara nasional, banyaknya materi ajar dan kurang bervariasinya pengajar dalam menyampaikannya, ditambah lagi dengan alokasi waktu yang kurang memadai. Menjadikan peserta didik atau mahasiswa yang kurang bergairah dalam menyerap perkuliahan. Kesan yang sering muncul di kalangan mahasiswa adalah mata kuliah wajib lulus. Wajib lulus ini seakan berubah menjadi wajib diluluskan, karena kalau tidak lulus akan menjadi hambatan bagi mata kuliah di atasnya. Secara sederhana, bisa juga dikatakan bahwa mahasiswa wajib lulus dan dosen wajib meluluskan. Melihat perubahan pola pikir mahasiswa dan berkembangnya ilmu pengetahuan, perlu berbagai upaya untuk mengoptimalkan buku Islam dan disiplin ilmu. Perlu pengembangan PAI melalui pendekatan ilmu yang ditekuni oleh masing-masing program studi mahasiswa, dengan melihat masing-masing subpokok bahasan melalui disiplin ilmu tertentu sebagai pengayaan PAI BTU. Untuk mahasiswa politeknik, hal ini dirasakan masih belum memadai dan perlu dikembangkan. Pendidikan agama merupakan upaya sadar untuk mentaati ketentuan Allah sebagai guardians dan dasar para peserta didik agar berpengetahuan keagamaan dan handal dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah secara keseluruhan. Sebagian dari ketentuan-ketentuan Allah itu adalah memahami hukum-hukumnya di bumi ini yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu dalam aktualisasinya akan bermakna sunnatullah atau hukum-hukum Tuhan yang terdapat di alam semesta. Dalam ayat-ayat kauniyah itu terdapat ketentuan Allah yang berlaku sepenuhnya bagi alam semesta dan melahirkan ketertiban hubungan antara benda-benda yang ada di alam raya. Untuk memahami hukum-hukum Tuhan itu, manusia perlu menggunakan akalnya yang dibimbing oleh tauhid sebagai pembeda manusia dengan makhluk lain. Quran Surah 7 ayat 199. Karena itu pula hanya manusia yang dipersiapkan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Quran Surah 2 ayat 30. Kita beralih ke materi kedua, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Perkataan ilah yang selalu diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 43, dalam surat Al-Qasas ayat 38, perkataan ilah dipakai oleh Fir'aun untuk dirinya sendiri. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar hambaku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Contoh ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perkataan ilah bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak atau nafsu yang keinginan pribadi maupun benda nyata. Fir'aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal, ganda, dan banyak. Bertuhan nol atau ateisme tidak mungkin. Untuk dapat mengerti tentang definisi Tuhan atau ilah yang tepat berdasarkan logika Al-Quran adalah sebagai berikut. Tuhan atau ilah ialah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan secara luas, tercakup dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan, dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat La ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan suatu penegasan, yaitu melainkan Allah. Hal itu berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan dari segala macam Tuhan yang terlebih dahulu. Yang ada dalam hatinya hanya satu Tuhan, yang itu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ketiga yaitu tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan.
Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki keluarga, anak-anak yang saleh, dan istri yang saleha pula. Istri yang saleha bagaikan kebun yang dapat mengikat pemiliknya, yaitu suami untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad menyatakan sebaik-baik penolong untuk keutuhan beragama adalah istri yang saleha. Menyangkut keutamaan anak, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleha yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbun salim, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Karakteristik hati yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah makanan iman, sedangkan obat yang paling bermanfaat untuk hati adalah Al-Quran. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Untuk sukses pada masa depan, kita harus berjuang pada waktu sekarang. Dan yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Tidak ada kehidupan kebahagiaan dan kenikmatan kecuali dengan ridhonya dan dekat dengannya. Yang keempat, tidak pernah lupa dan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, tidak berhenti berhikmat kepada Allah, dan tidak merasa senang dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jika sesat saja lupa kepada Allah, segera ia sadar dan kembali mendekat dan berzikir kepadanya. Yang keenam, jika sudah masuk dalam salat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya, dan segera ia keluar dari dunia sehingga ia mendapatkan ketenangan, kenikmatan dan kebahagiaan, dan berlinanglah air matanya serta bersukalah hatinya. Yang ketujuh, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Yang kedelapan, hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Oleh sebab itu, hati selalu ikhlas mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan selalu bersikap ihsan. Materi yang keempat ialah tentang mengintegrasikan iman, Islam, ihsan dalam membentuk insan kamil. Iman memiliki arti ketentraman dan kedamaian kalbu, yang dari kata itu bisa muncul kata al-amanah atau amanah dapat dipercaya. Yang dimaksud dengan keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah jika dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu, dan sejak saat itu ia tidak khawatir lagi terhadap menyelusupnya kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaan Islam. Islam sendiri secara bahasa memiliki banyak pengertian, beberapa diantaranya berserah diri atau aslama, tunduk patuh atau istislam, bersih suci, salim, selamat atau sejahtera atau salama. Yang kelima, perdamaian silmu, yang masing-masing sudah dijelaskan di Al-Quran. Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah rukun Islam, yaitu 5 tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, pergi haji jika mampu. Kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam guna memahami ketiga unsur tersebut. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah. Baik, selanjutnya materi kelima, yaitu berjudul bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Berbicara tentang paradigma, pasti ada dalam benak kita adalah tentang bagaimana cara memandang suatu persoalan atau masalah.
Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang berarti katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas dengan metode keilmuan yang bisa atau dapat dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara memandang dan cara berpikir suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Lalu, mengapa Al-Quran harus kita jadikan paradigma? Apakah cukup seorang akademisi muslim memiliki referensi dari bidang keilmuan berdasarkan bidang yang ia geluti saat ini saja? Hampir semua umat manusia di dunia ini menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang yang beriman. Al-Quran itu mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan manusia. Al-Quran mengandung gagasan murni yang bersifat metahistoris. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah terdapat dalam Al-Quran berikutnya. Untuk apa Al-Quran diturunkan ke dunia ini? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mencoba mengutip dari pendapat Yusuf Al-Qaradawi tentang tujuan Al-Quran diturunkan ke dunia. Ada 7 pendapat dari beliau itu. Pertama, meluruskan akidah manusia. Kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Dan yang kelima, menyembah Allah. Itulah presentasi yang bisa saya bawakan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.